Umi tidak akan bisa memaafkan Umi. Juga nggak bisa memaafkan Abah kalau sampai terjadi apa-apa sama Hana. Hah? Udah Abah. Jangan siksa Afifah lagi Abah. Pantas aja Afifah kabur dan minta cerai dari Abah. Istri mana yang tahan diperlakukan seperti ini sama Abah? Awas ada mobil! Untung gak ketabrak. Zara, Afifah. Hei, serahin perempuan itu! Pak, jangan Pak. Ayo, cepat! Hei! Serahin wanita itu, Pak! Hei! Gagal kita dapat hadiah. Tadi mereka itu siapa, Afifah? Kenapa mereka ngejar kamu kayak gitu? Udah, kamu cerita aja ya sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu. Zahra, Abah nyebarin selembaran untuk nemuin aku sama Mas Rehan. Dan siapa yang bisa nemuin kita akan dikasih 10 juta sama Abah. Nemuin kamu sama Rehan. Emangnya kalian kabur dari rumah? Kamu jangan salah paham dulu Zahra. Aku sama Mas Rehan gak ada hubungan apa-apa kok. Mas Rehan cuma mau ngelindungin aku dari siksaannya Abah. Iya, Afifah. Aku percaya sama kamu. Seperti aku percaya sama Rehan. Makasih ya kamu udah percaya sama aku. Makasih juga kamu udah nolongin aku Zahra. Iya, sama-sama. Oh ya, sekarang kamu tinggal di mana? Aku belum tahu tinggal di mana Zahra. Aku sekarang tinggal di kolong jembatan. Astagfirullahaladzim. Jangan kabur dong, kita nggak nyakitin lu! Hei, jangan kabur lu! Itu kayaknya si Rehan anaknya si Umi Marwah ada dikejar-kejar orang. Ada apa tuh? Nyopet kali Mam. Masa sih? Bentar Mami teh. Bang, sini Bang. Sini Bang, saya mau tanya. Itu orang kenapa dikejar-kejar maling ya? Ibu baca sendiri aja nih, Bu. Hah? Please, Bu, ya. Apa sih? Tuh, 10 juta. Siapa yang bisa nangkap mereka dikasih uang Mam sama Abah 10 juta? ya ampun. Ini bukan masalah sederhana. Ini pasti si Rehan ini bawa kabur istri kedua abahnya. Mam, ini berita bagus, Mam. Nama Umi Marwah pasti bakal hancur gara-gara masalah ini. Masa anak kandungnya Umi Marwah bawa kabur istri mudanya Abah? Hancur lah dia. Ayo kita beritakan. Ayo. Hei, jangan kabur lu! Kita nggak akan nyakitin lu! Hei! Woi! Lari kemana dia ya? Cepet banget sih bilangnya ya. Kayaknya ngumpet di daerah sini deh. Ya udah, kita cari. Ayo. Satu, dua, Tiga. Wah! Nggak ada lagi. mana ya? Udah deh, kita cari sana aja. Untung mereka nggak ada yang ngeliat ke atas pohon. Emang pada kenapa sih nih? Kok aku dikejar?
Astagfirullah. Jadi Abah nyebarin selebaran kayak gini. Pantes orang-orang itu ngejar aku. Mana? Katanya mau nganter. Mana? Kok nggak datang-datang? Halo? Kemana? Aduh. Katanya mau datang. Mana istri Abah? Alah, kumaha mana teman beleguk pisan. Kehilangan jejak. Newak awewe hiji ke bisa lepas. Bener. Itu tadi siapa yang dibicarain, Mbak? Itu ada orang tadi dia melihat Afifah di warung, kerja di warung. Warung apa juga nggak tahu. Apa kasih alamatnya katanya suruh antar ke sini. Mana? Afifah lepas deh. Lepas. Ya Allah, lindungilah Afifah dan Rehan dimanapun mereka berada ya Allah. Umi, ayo kita berangkat. Dibatalkan aja ya. Perasaan Umi lagi nggak enak mikirin Afifah dan Rehan. Umi. Modus. Pura-pura Umi. Kalau Umi memang peduli, harusnya waktu Umi cari sampai ketemu. Jangan pulang kalau nggak ketemu. Tak begitu. Abah, Umi tuh udah nyari kemana-mana, Bah. Sekarang mau cari kemana lagi? Umi bohong. Apa kamu lihat? Digerau bukan? Ya Allah, Abah. Udah pergi sana. Umi, pengajian ini nggak bisa dibatalin. Pasti para jemaah di sana udah nungguin Umi. Mendingan sekarang Umi tetap tausiah. Sekalian minta doa sama mereka. Biar masalah ini tetap selesai. Ayah, yuk. Ayo ibu-ibu, keluarganya Umi Marwah tuh nggak ada yang bener ya. Aduh, Bu Laila, lebih baik keluar deh. Jangan suka gibah di dalam masjid. Saya nggak gibah kok. Itu kenyataan tau nggak? Bener. Mau lihat ini? Noh, coba. Kalau nggak percaya nih, lihat nih, baca. Tuh. Lihat. Tuh, nih udah jelas kan? Kalau di sini tertulis jelas anaknya Abah bawa kabur istri keduanya Abah. Nggak nyangka ya anak Umi Marwah bisa seperti itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya heran deh. Umi kok tenang-tenang aja ya. Padahal anak lelakinya bawa kabur istri Abah kedua. Gimana bisa begitu ya? Hah? Anak selingkuh sama ibu tiri, bayangkan. Ya Allah, ternyata beritanya sudah menyebar kemana-mana. Itu nggak benar. Aa Rehan itu anak baik-baik. Dia nggak mungkin aneh-aneh sama ibu tirinya. Mau buktinya? Hah? Gimana mau ngelak lagi tuh, lihat buktinya ada tuh. Hah? Baca, ayo ambil cepetan, pegang. Hah? Baca. Ibu-ibu, anak saya Rehan dan Afifah memang menghilang. Tapi kita kan tidak pernah tahu kapan cobaan itu datang. Sekarang saya ingin mohon doa dari ibu-ibu agar mereka cepat kembali ke rumah. Sekarang lebih baik kita semua baca Yasin untuk kebaikan anak Umi dan istri kedua Abah. Ya. Mari kita mulai. Aku harus cepat ke warung Afifah kerja. Takut orang-orang nangkap Afifah dan ngebawanya ke Abah.
masuk, Mas Ren. Ayo masuk, ayo. Zahra, Afifah. Ida, ayo masuk, cepetan. Ayo Ren, masuk. Ayo cepetan. Ini rumah keluarga aku, tapi kita nggak pernah tempatin lagi. Ya, sesekali Bibi sering datang sih bersih-bersih di sini. Jadi rumahnya bakal kelihatan tetap bersih. Untuk sementara waktu kalian tinggal di sini dulu ya, karena di luar kan nggak aman. Tapi Zahra, apa pantas aku sama Mas Rehan kan? Iya, aku ngerti kok. Tapi saat ini kan kalian nggak punya pilihan lain. Kalian nggak mau kan dikejar sama orang-orang yang tadi. Dan kalau kalian takut timbul fitnah, aku bakal tinggal di sini sama kalian. Zahra, makasih ya kamu udah bantuin aku sama Rehan di sini ya. Makasih ya. Afifah, Zahra bener. Sementara kita lebih baik tinggal di sini. Itu yang terbaik. Cinta Rehan ke Afifah begitu besar. Pantas aja dia nggak bisa nikahin aku. Afifah, ya? Kita masaknya sawi putih aja ya? Nggak usah Zahra, Mas Rehan itu sukanya tumis bayam. Jadi kita masak tumis bayam aja, ya? Ya udah. Siapin dulu kompornya. Zahra, jangan digituin nih. Mendingan dipotekin aja daunnya, bakal lebih enak. Ya. Afifah tahu banget tentang Rehan. Bahkan cara masaknya pun Afifah hafal. Sedangkan aku yang pengen Rehan jadi suamiku, gak tahu apa-apa soal dia. Dia tuh sukanya kalau bayamnya dipotekin gini daunnya. Ya ampun, Mas Rehan tidur, kasihan banget, dia pasti capek. Zahra, kamu makan duluan aja ya. Aku nungguin Mas Rehan bangun. Enggak, Afifah, kita makannya bareng-bareng aja. Tapi nanti kamu kelaparan loh. Nggak apa-apa, kalau makannya bareng-bareng kan lebih enak. Ya udah. Kasihan Mas Rehan. Selama ini hidupnya enak, semua tercukupi. Tapi sekarang dia harus kerja keras buat ngelindungin aku. Maaf ya Mas Rehan, aku udah bikin kamu menderita. Mas Rehan udah bangun. Kita makan dulu yuk. Iya, kita udah nungguin dari tadi loh. Maaf ya, aku ketiduran. Wah, pas banget, aku lapar banget. Ayo deh. Bismillahirrahmanirrahim. Afifah, kamu tuh udah dulu kalau masak emang bikin lagi tau gak? Kan? Mantap. Zahra, ayo makan. Afifah, kamu tuh apaan sih makan pakai dipisahin segala? Biar aku aja. Oh ya, nanti kamu sama Zahra tidur aja berdua di kamar. Biar aku tidurnya di sini. Sekalian jaga-jaga. Takutnya Abah ngirim mata-mata untuk terus nyari kita berdua. Gak apa-apa kan Zahra?
Lindungilah Raihan dan Afifah dari segala mara bahaya. Dan jauhkanlah mereka dari segala fitnah dunia. Mana? Mana? Mana Rehan? Hah? Mana Afifah? Nggak ada tuh. Nggak pulang-pulang. Mana? Jangan marah-marah terus, Abah. Mana? Bagaimana? Nggak dibalikin bini Abah. Cakep terus. Kita semua kan udah cari kemana-mana. Nanti lambat laun juga ketemu, Bah. Nah, ketemu. Mana? Mana? Umi, berdoa. Nggak balik-balik bini Abah. Kemana? Cari. Abah, udah, Bah. 1, 2, 3, kalian semua sekongkol supaya Afifah nggak balik lagi ke rumah ini. Sekarang diungkut ini mana? Di mana pukulnya? Mana? Bah, demi Allah, Umi nggak ngumpetin mereka, Bah. Abah nggak percaya. Nggak percaya. Sekarang pergi deh. Abah pusing. Pergi deh. Pergi cari sampai ketemu. Kalau nggak ketemu jangan pulang. 3-3 ya. 1, 2, 3. Pergi. Ayo. Pergi. Pergi. Jangan pulang. Abah, Simbo mohon, jangan usir mereka, Abah. Kasihan. Kamu mau diusir juga? Hah? 1, 2, 3. Pergi. Bang. Makanya jangan protes. Diam situ. Bikin pusing. Abah senang kalau kamu pergi, tau nggak? Jadi nggak usah keluar duit buat beras. Gimana dong? Kasihan Umi, Neng Asma, sama Neng Hana. Umi, aduh ini tuh udah malam, kita mau cari kemana lagi nih, capek banget ini. Sama Umi, Asma juga capek banget. Udah yuk Umi, mendingan kita istirahat aja. Ya, besok pagi lagi kita lanjutin. Mau istirahat di mana? Umi, masa Umi masih bingung sih Umi? Ya kita cari penginapan hotel lah, kan Umi banyak duit. Nak, Umi tuh nggak bawa dompet. HP juga Umi nggak bawa. Hana juga nggak bawa HP, Teh Asma bawa nggak? Ya enggak lah. Terus gimana Umi, nggak ada yang bawa uang, nggak ada yang bawa HP? Ini semua gara-gara Afifah Umi. Gara-gara dia kita jadi gelandangan kayak gini. Kamu tuh nggak boleh membenci Afifah. Ini semua cobaan yang harus kita lewati. Allah sedang menguji kesabaran kita. Itu ada tempat kosong, ya. Sementara kita duduk situ aja ya. Misi. Ya mari Bu. Umi, yang bener aja di situ Umi. Udah sebentar aja, pokoknya kita istirahat. Ayo. Pegel banget. Udah, kamu duduk sana. Sana duduk semuanya. Nggak mau Asma nggak mau duduk, tergatal-gatal gitu. Asma, ayo cepet. Nggak mau. Kita udah kecapean. Ayo sayang. Emang nggak pegel apa tuh? Ya pegel, tapi kan ntar kotor kalau di situ, gatal-gatal, perawatan gua mahal. Waduh. Ini ngapain ini buka lapak di sini? Ini tuh tempat gue, tahu nggak? Pergi sana, tempat lain. Pak, anak-anak saya ini sedang kelelahan, Pak. Izinkan kami istirahat di sini sebentar aja. Itu sih urusan lu ya, bukan urusan gue. Iya bener. Pergi aja sono, pergi. Pergi. Mas, lu nggak mikir apa ini orang tua lo usir? Udah malam juga. Suka-suka gue di tempat gue. Iya bener. Sekarang kalian pergi nggak? Pergi nggak? Udah Umi, kita pergi, kita nggak pantas di sini. Tempat gembel. Ngapain? Umi, kita pergi, kita pergi. Tunggu. Ngapain lagi bang? Bukannya ini Umi Marwah yang sering ceramah di TV? Masa sih? Salah ngeliat kali. Iya bener, saya sering lihat di TV. Masa sih ustazah terkenal gitu jadi gelandangan? Ya kalau bener, buktiin dong. Kasih kami tausiah, ya nggak? Iya Umi. Iya. Ya Allah, walaupun mereka gelandangan, ternyata mereka tetap ingin mendekatkan diri sama Allah. Ya Allah, semoga dengan memberikan tausiah ini menjadi sedekah bagiku, hingga Engkau mempertemukan aku dengan Raihan dan Afifah kembali. Saya akan memberikan tausiah. Hei teman-teman,
Sini, Uli mau kasih tahu Sia. Iya benar. Ayo teman-teman, sini duduk. Sini, ayo. Duduk sini. Nah, kumpul semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, rupanya kalian ada di sini. Umi cari-cari dari tadi. Aduh. Mana lapar Umi, pengen bubur. Sama Umi, Asma juga lapar banget. Ya Allah, aku sama sekali nggak punya uang untuk membelikan mereka makanan. Yang sabar ya sayang, tahan dulu laparnya. Umi sama sekali nggak punya uang. Ini pasti gara-gara Abah Umi. Tega banget Abah tuh ngusir kita. Padahal kan yang salah tuh Arehan sama Afifah, tapi kita yang diusir. Asma benci sama Abah. Astagfirullahaladzim, Asma, istighfar. Kamu tuh nggak boleh benci sama Abah. Apapun yang telah dilakukan Abah, kamu tuh sebagai anak harus tetap hormat sama orang tua. Udahlah, kita cari AA lagi ya, supaya cepat ketemu. Habis gitu kita bisa pulang ke rumah. Umi, Zara, Afifah, ada Umi. Itu. Mana? Tuh. Mana Rehan? Mana Umi? Itu. Tadi kayak ada di situ. Nggak ada. Enggak. Mungkin aku yang salah. Aku lagi kangen sama Umi. Umi Hana lapar banget. Sama Umi, Asma juga. Mendingan kita pulang aja Umi. Siapa tahu Abah udah gak marah lagi. Oh, jadi benar. Rupanya benar gosip ya. Kalian diusir sama abah kalian, iya. Kasian deh, ustazah terkenal sekarang jadi gembel. Bu, jaga ya mulut ibu. Jangan nuduh sembarangan dong. Siapa yang nuduh sembarangan? Kita itu ngomong sesuai kenyataan. Aduh. Udah, sekarang lebih baik kita foto aja. Biar dilihat sama semua jamaah bahwa nasib Umi sekarang seperti apa gitu loh. Kalian tuh untuk keterlaluan ya. Sabar Asma. Ingat ya, Rasulullah dulu juga sering dihina sama orang. Tapi karena beliau sabar, akhirnya orang yang menghina dia itu menjadi sahabatnya. Aduh Umi, gak usah mimpi deh kalau kita mau jadi sahabat Umi. Ya udah sekarang gini aja. Aku menyumbang dulu 5.000 piti untuk beli minum ya. Kom, ambillah nak, ambillah. Tuh ambil. Dah. Bu, kita gak butuh sumbangan dari kalian. Umi. Asma, udah. Kalau kamu nggak mau terima, nanti kita kasih aja sama orang yang lebih butuh. Ya. Ayo. Nah, makasih. Mas, ini Mas buat makan. Makasih ya, Neng. Sama-sama. Ayo kita jalan. Astagfirullahaladzim. Kalian ganti baju dulu ya. Dari kemarin kan kalian belum ganti baju. Ini aku udah bawain. Makasih Zahra. Ya udah aku ganti baju dulu ya sebentar. Makasih ya. Iya, sama-sama. Zara. Tadi kamu bilang di telepon kamu mau nginep di rumah nenek. Mama, apa kok kalian bisa ke sini? Tadinya Mama kesini mau kontrol rumah ini.
Tapi ternyata kok malah ada kamu di sini. Iya. Apa yang kamu lakukan di sini berduaan sama dia? Oh, Om Tante. Jangan salah sangka dulu. Kami, jadi saya... Apa? Loh, ini bukannya ibu tirinya kamu, Rehan? Iya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan sama ibu tiri kamu di sini? Kamu jangan berbuat maksiat di rumah saya ini. Ma, Pa, biar Zara jelasin dulu ya. Sekarang kalian pergi dari rumah ini. Maaf, Om. Tapi saya nggak berbuat maksiat di sini. Itu cuma alasan kamu aja. Pergi dari sini atau saya laporkan kamu ke polisi. Baik, kami pergi dari sini. Zara, terima kasih. Kamu udah bantuin kami. Rehan, Afifah. Kamu diam di sini. Udah Zara, kamu nggak usah susul mereka. Enggak, Ma. Kasihan Rehan. Zara! Bisa dibilangin tuh anak. Afifah, Rehan, tunggu. Zara? Rehan, Afifah, tolong maafin mama papa aku ya. Zara, wajar kalau mama papa kamu marah. Oh iya. Ini bakal buat kalian. Terima ya. Enggak, Zara. Aku nggak bisa nerima uang dari kamu. Aku sama Afifah udah banyak ngerepotin kamu. Ya udah, kalau gitu ambil HP ini ya. Supaya kalian bisa kabarin aku. Dan aku juga tahu kabar kalian. Ambil ya. Makasih, Zara. Kasih ya, Zara. Zara, kamu baik banget. Siapapun laki-laki yang mendapatkan kamu, pasti sangat beruntung. Sekali lagi makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hana, kenapa kamu? Hana? Hana? Hana lemas, Umi. Hana nggak kuat. Ya Allah, sini. Duduk, Umi, duduk. Sini, sayang. Aduh, badan kamu panas, sayang. Ayo kita ke klinik aja ya. Umi, ke klinik gimana sih Umi? Kita mau bayar pakai apa? Kita nggak ada duit. Iya. Kalau begitu, kamu yang sabar ya, Nak. Kamu harus tahan. Kamu pasti kuat. Umi, kita pulang aja ya Umi. Biarin aja Abah marah, biarin. Ini takutnya Hana kenapa-napa Umi. Benar juga. Umi tidak akan bisa memaafkan Umi. Juga nggak bisa memaafkan Abah kalau sampai terjadi apa-apa sama Hana. Ayo sayang, kita pulang. Ayo sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Umi udah pulang, Bu. Sini, sini. Duduk sini, sayang. Mbok, Hana lagi sakit. Tolong ya ambilin makanan sama minuman. Sama sekalian obat gosoknya. Ya Umi. Cepat, Mbak. Afifah! Afifah! Abah tuh bukannya khawatir sama keadaannya Hana malah mikirin perempuan itu. Hana tuh sakit, Abah kelaparan. Anak begitu aja sakit. Manja dia. Kebiasaan enak. Lagian kan Abah udah bilang, jangan pulang dulu sebelum ketemu Afifah. Mana Afifahnya? Mana? Gak ada kan? Ngapain pulang? Abah, Hana ini kan anaknya Abah sendiri. Dia bisa kehilangan nyawanya kalau Umi tinggalin dia di jalan.
Neng, buat suapin ya. Makan dulu, biar nggak lemas. Umi mau telepon dokter dulu ya. Ngapain panggil-panggil dokter? Nggak usah. Ntar juga sembuh sendiri. Ingat ya, Abah udah bilang, jangan pulang sebelum Afifah pulang. Sekarang Umi, cari Afifah. Abah. Aduh. Cari. Abah. Diam! Abah lepasin, Abah. Cari. Abah lepasin. Lepasin Abah. Abah. Pergi dari rumah ini. Cari istri Abah sampai ketemu. Abah nggak mau dia bermesraan dengan anak durhaka itu. Tahu? Abah, Umi itu capek, Abah. Umi itu disiksa terus sama Abah. Kalau Abah kangen sama istri muda Abah, Abah carinya sendiri. Kamu berani begitu sama Abah? Astagfirullahaladzim, Abah. Bah, jangan, Bah. Begini aja, Bah. Badrun tuh punya usul, ampura, Bah ya. Bagaimana kalau Badrun sama Ningsi yang cari mereka? Biar Umi sama anak-anak di rumah, ya, Bah ya? Badrun, sejak kapan kamu berubah menjadi bos? Sejak kapan kamu mau mengatur apa yang ada di rumah ini? Berani kamu? Makanya, sekarang kamu pergi. Pergi! Pergi dari rumah ini. Sebelum Afifah dibawa pulang, jangan pernah pulang! Abah, udah, Abah. Kalau Abah masih terus-terusan mukulin Umi, Asma bakal beberin ke media kalau Abah suka nyiksa keluarga. Biar seluruh Indonesia tahu kalau Abah kayak gini. Abah, pukul Asma, pukul Asma, Abah pukul. Abah, Abah jangan. Amannya Afifah tinggal di sini. Katanya adik-adiknya juga di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Asep? Mohon Abah Asep. Aduh. Jadi ini apa namanya? Kebetulan saya datang. Saya Afifah sekarang kan sedang sakit. Jadi saya datang mau jemput adik-adiknya Afifah. Kalau kebetulan tinggal di sini gitu. Mungkin kangen sama adik-adiknya. Oh begitu. Iya. Boleh. Tunggu sebentar saya panggilin ya. Mangga tuh, mangga. Anak-anak. Sini. Ada apa? Kenapa? Karena Abah jahat sama kami, Paman. Waktu Ibu masih hidup, kami pernah diusir sama Abah. Ya, dari rumah. Waduh, ini bocah bikin naik darah. Tapi nggak apa-apa, aku nggak boleh terpancing. Nggak boleh, mesti sabar. Supaya mereka mau percaya. Jadi harus sabar. Sabar. Ya, waktu itu Abah tuh lagi stres. Jadi mohon maaf ya. Maafin Abah ya. Ya, waktu itu Abah lagi pikirannya nggak keruan. Nah, sekarang kakak Afifah sakit. Nah, sekarang kita jenguk ya ke rumah Abah. Yuk. Gimana adik-adik? Ah, begitu atuh, gitu atuh. Mangga atuh, ya. Saya permisi dulu. Ya.
Tenang dulu, Kak Afifah kan lagi sakit. Lagi istirahat. Jadi pelan-pelan. Ada di kamar. Yuk, Abah kasih tahu. Yuk. Sini. Yuk. Nah, Kakak Afifahnya ada di sini. Di dalam. Terus sana, pojok. Begitu si Afifah tahu adik-adiknya disandra, dia pulang. Dia pasti balik lagi ke sini. Rehan, kamu kalah telak. Kalah tuwe ente. Kasihan dulu. Abah, siapa tuh yang teriak-teriak di dalam? Adiknya Afifah disandra sama Abah supaya Afifah pulang lagi. Astagfirullah, Abah. Apa-apaan sih nih? Itu kan tindakan kriminal. Itu bagaimana sih? Selalu menentang keputusan Abah. Istighfar, Bah. Istighfar. Apa yang Abah lakukan ini udah bener-bener kelewatan. Udah. Sekarang cepet Umi kasih tahu sama Afifah, adiknya disandra sama Abah. Umi minta Abah, lepasin mereka. Mereka tuh gak salah apa-apa. Astagfirullah, Abah kelewatan banget. Dia menyandra adik-adiknya Afifah. Aku harus kasih tahu Afifah soal ini. Afifah, cepet pulang. Abah menyandra adik-adik kamu di rumah Abah. Zahra, kamu kok ada di sini? Mbak Ningsih, tadi niatnya saya mau ketemu sama Umi. Istighfar, Mbak. Istighfar. Apa yang Abah lakukan ini udah bener-bener kelewatan. Kayaknya waktunya kurang tepat. Lain kali aja ya. Titip salam sama Umi. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Zahra. Abah, Umi tuh bener-bener gak tahu di mana Afifah. Harus berapa kali sih Umi bilang? Kalau Umi tuh gak ngumpetin mereka. Bah, tolong lepasin mereka. Jangan disandera. Abah! Ada WA dari Zahra. Apa ya? Kenapa Afifah? Ya Allah, Abah nyandra adik-adik aku di rumah Abah. Aku takut adik-adikku disiksa sama Abah. Aku udah cukup kehilangan orang tua aku gak mau kehilangan adik aku. Aku harus pulang. Kamu benar licik. Dia tega manfaatin adik kamu yang gak punya dosa. Mas Ren, aku harus pulang sekarang juga. Jangan Afifah. Kamu gak boleh balik ke neraka itu lagi. Aku gak mau kamu disiksa sama Abah. Ini demi adik-adik aku. Aku gak peduli aku bakal disiksa sama Abah. Yang penting adik-adik aku selamat. Udah Afifah. Kita cari jalan lain untuk bebasin adik-adik kamu. Kamu tenang ya. Aku harus pergi sekarang, Afifah. Mas Ren. Afifah. Afifah! Abah rindu sama kamu. Akhirnya kamu pulang juga. Abah kemana adik-adik aku, Abah? Aku mohon lepasin mereka. Aku mohon. Kok kamu tahu adik-adik kamu di sini? Duh, kenapa sih perempuan ini masih balik di rumah ini lagi? Emang di sini ada mata-mata kamu ya? Hah? Iya. Enggak, Bah. Enggak. Aku enggak punya mata-mata. Tapi aku mohon, Abah. Lepasin mereka. Aku mohon. Abah akan lepasin adik-adik kamu. Tapi dengan satu syarat,
Kamu harus balik lagi jadi istri Abah. Kalau enggak nanti mereka celaka. Enggak! Nggak boleh. Afifah, kamu jangan turutin kemauan Abah. Kamu nggak boleh nyerah. Kamu harus kuat. Diam! Afifah, kamu harus turutin kemauan Abah. Kamu harus nyerah. Kamu nggak boleh kuat. Ya? Ya. Rehan, jangan bikin suasana tambah keruh. Umi mohon. Enggak, Umi. Rehan cuma mau Afifah selamat. Nggak disiksa terus sama Abah. Maaf Mas Rehan, aku nggak punya pilihan lain. Aku harus kembali jadi istrinya Abah demi adik-adik aku. Jangan, Afifah. Kamu sedih amat ngomongnya. Jangan, Afifah. Sekarang mau pergi di rumah ini. Pergi! Abah nggak mau kamu tinggal di sini lagi. Abah, sebaiknya Abah berdamai sama Rehan supaya nggak ada lagi yang keluar dari rumah ini. Kita sebagai keluarga kan harus bersatu, Abah. Abah tidak ingin bersatu dengan dia. Tunggu apa lagi kamu? Pergi ya. Kamu selama dengan Rehan udah diapain aja sama Rehan? Enggak Abah, aku nggak ngapa-ngapain sama Mas Rehan. Mas Rehan itu nggak sejahat yang Abah kira. Bohong! Kamu kan nggak bohong, iya kan? Bohong, iya kan? Mama! Diapain aja kamu, ha? Udah Abah. Jangan siksa Afifah lagi, Abah. Pantas aja Afifah kabur dan minta cerai dari Abah. Istri mana yang tahan diperlakukan seperti ini sama Abah? Ngomong melulu. Abah jangan sakitin Umi, Abah sakitin aku aja. Abah jangan sakitin Umi. Kumpul kan kalian? Kamu diapain aja kamu, ha? Diapain? Enggak, Abah, demi Allah nggak ngapa-ngapain. Jawabannya itu lagi. Bosan! Aku harus nolongin adik aku, Umi. Afifah. Sayang, buka pintunya nih kakak, Dek. Adek, buka pintunya sayang, ini kakak. Sayang, buka pintunya. Kak Afifah, kita dikunci dari luar. Sama Abah. Iya. Bukain. Ya Allah, dikunci dari luar. Berarti kuncinya dibawa sama Abah. Iya, kalian tenang ya sayang. Sebentar lagi Kak bukain pintunya ya. Bu, jangan kencang-kencang. Nanti ketahuan sama Abah. Nih, bawa kuncinya. Cepet buka. Makasih ya, Bu. Iya. Nanti Abah denger. Udah kalian tenang ya, kalian jangan takut ya, tenang. Kalian udah pada makan belum? Belum Kak, boro-boro minum aja juga belum. Tapi jangan berisik ya. Iya. Ini ngapain nih bocah-bocah pada kesini, ha? Maaf Asma, adik-adik aku belum makan. Mereka kelaparan jadi sekarang aku mau kasih mereka makanan. Laper ya? Laper? Jadi nggak selera makan. Masa gue makan sama gembel-gembel? Jadi, ini kenapa mereka bisa lepas kayak begini? Hah? Siapa yang bebasin mereka? Kenapa bisa lepas begini? Mbak bantuin. Aku deh. Bukan Simbo, Abah. Dan siapa? Abah, aku yang dobrak pintunya. Kasihan mereka belum makan, Abah. Abah nggak kasih mereka makanan. Berapa dobrak pintu? Enggak. Kamu sana. Sana, bosan. Mbak, kasihan dong mereka. Belum makan kan, kasihan lapar.
Jadi nggak jelas kan? Mau makan apa? Nggak jelas kan? Gara-gara kamu. Kasihan mereka. Mau pergi kamu? Mau pergi? Duduk sini makan. Buat apaan, Mbak? Buat adenya Neng Afifah. Kasihan. Oh. Jadi semua. Sayur. Iya. Habisin. Ini juga. Neng, tunggu sini ya. Bo, pergi dulu ya. Kak, aku lapar banget, Kak. Ya, Kak. Ya sebentar ya sayang ya, sebentar lagi makanannya datang ya. Sabar ya. Bawain makanan. Kasih adik-adik Neng makan. Makannya di sini aja. Takut ketahuan Abah. Makasih ya, Bu. Ya, makasih. Ya Allah, kasihan adik-adik aku seperti gembel. Makan duduk di lantai dan harus ngumpet-ngumpet di rumah sebesar ini. Padahal ini kan rumah suamiku sendiri. Mereka ini juga adik-adik iparnya Abah. Umi makan dulu ya. Kan dari kemarin Umi belum makan. Tapi Umi harus makan. Biar nggak lemas. Oma pengen ketemu Rehan. Mas, pelan-pelan. Umi, pelan-pelan. Udah. Umi rebahan ya. Nah, sekarang Ningsi mau panggil dokter dulu sekalian sama ngasih tahu Abah keadaan Umi ya. Mbak, jagain Umi. Mbak ngurusin rumah aja. Nggak usah nungguin Umi ya. Ya Allah, Rehan. Kamu gimana, nak? Umi kangen sekali sama kamu. Abah sekarang mau kerja. Kamu jangan kemana-mana ya. Apalagi kalau sampai melarikan diri. Duh. Abah bisa berbuat lebih kejam kepada adik kamu. Umi sakit, Bah. Demamnya makin tinggi. Terus dari kemarin dia nggak mau makan. Ini tuh kayaknya dia terlalu mengkhawatirkan keadaan Aa Rehan. Ningsi minta izin bawa Umi ke rumah sakit, boleh ya, Bah? Udah boleh. Jangan. Buat apa dibawa ke rumah sakit? Beli obat warung, kerok, krek. Nanti juga sembuh. Ngerti? Ingat, jangan ada yang cari Rehan, ya. Abah nggak mau anak itu masuk lagi ke rumah Abah. Si Umi sakit, kayaknya bisa dimanfaatin buat nyari duit. Abah belum pergi. Belum. Abah ada kerjaan. Abang ngapain sih? Udah jangan banyak tanya. Pokoknya Umi pasang muka memelas.
Jangan begitu dong. Buat apa sih, Bah? Udah jangan banyak tanya, pasang aja muka memelas. Kurang ekspresinya mana? Kurang cuit dah sama abang. Nah, makanya, nah. Aduh, apa sakit? Nah, lagi. Apa sakit? Nah, gitu atuh. Udah pakai kekerasan, Wah. Apalagi yang direncanain Abah, ya Allah. Biarin mama pulang, nggak pulang mamanya. Nah sekarang kalian bertiga bantuin Abah ya. Bantuin Abah ya. Kenapa, Abah? Nggak apa-apa. Kalian nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Enggak, Abah nyuruh mereka ngapain, Abah? Mereka mau bantuin Abah cari duit buat pengobatan Umi. Kalian kasihan kan sama Umi kan? Makanya kalian minta Abah cari duit supaya bisa Umi berobat. Karena Abah nggak mau ngasih duit berobat. Ya Allah, Abah. Umi itu istrinya Abah. Udah seharusnya Abah nafkahin Umi dan biaya pengobatannya Umi. Pak, kamu jangan kebanyakan ngomong deh. Kamu semenjak pergi sama Rehan jadi pinter ngomong ya. Rehan yang ngajarin kamu ya? Iya. Ini diam sudah. Pak, Bu, seikhlasnya buat bantu biaya berobat Umi. Makasih ya. Ini bukannya Umi Marwah. Memangnya beliau sakit apa, Dek? Iya Bu, Umi Marwah sedang sakit parah, butuh uang banyak buat berobat. Tolong Ibu bantu ya. Ini untuk Umi Marwah. Beliau kan orang baik. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah ya. Amin. Umi Marwah kan suaminya orang kaya. Masa butuh sumbangan ya, Bu? Iya. Ya Allah, kemana sih mereka? Abah. Udah, jangan ikut campur. Udah biarin aja. Abah kok harus bawa mereka pulang, Abah? Kalau Umi lihat juga Umi nggak akan setuju. Alah, udah. Jangan bawa mereka pulang. Biarin aja. Kamu jangan ikut campur, Abah bilang. Kalau kamu nekat bawa adik kamu pulang, Abah suruh orang-orang apa? Jangan berasa sekali. Jangan Abah, jangan sakitin mereka, Abah jangan. Ya makanya, kalau gak kecepat. Abah mengimbau kepada jemaah Umi untuk bisa sudilah kiranya membantu Umi untuk meringankan beban kami sekeluarga. Tolong bukain. Jangan kabur, Umi. Lucu juga kali ya, punya panti tidur. Bisa juga tiap hari.